Oh, karena Tiang lihat semua sudah bergabung dan berapa orang nih? Sekitar 4 orang ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Okay. Jadi Tiang awali dengan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam sehat semuanya. Matur suksma Bapak Ibu rekan-rekan. Nasib seperjuangan ya. Jadi terima kasih sudah bergabung dalam perkuliahan lanjutan mata kuliah hukum bisnis pariwisata nasional dan internasional. Dan pada hari ini ya saya akan berbicara mengenai aspek penataan ruang dalam hukum bisnis pariwisata. Oke, jadi bisa dikatakan memang salah satu isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan ketika berbicara tentang bisnis pariwisata itu adalah soal penataan ruang. Bagaimana seharusnya bisnis itu berlokasi, berdiri di kawasan seperti apa, kemudian bagaimana aturan-aturan secara struktural, secara teknologi, ya, dan juga secara lingkungan itu semua harus diperhatikan karena tentu dalam beberapa penelitian sebelumnya itu dikatakan bahwa bisnis pariwisata dengan sifat, dengan karakternya itu memang merupakan salah satu bisnis yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlanjutan dalam sisi lingkungan, ya, sehingga memang aspek penataan ruang ini harus menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas agar memang bisnis pariwisata ini arahnya ya itu tentu mengarahkan pada pariwisata yang berkelanjutan, ya, berkelanjutan dalam sisi ekonomi, dalam sisi lingkungan hidup, dan juga dari sisi sosial budaya. Tentu kita di Bali sudah banyak menemukan contoh bagaimana mengejar target-target pembangunan kepariwisataan itu tentu tidak bisa menafikan, ya, tidak bisa melupakan aspek keberlanjutannya, karena kalau itu dilakukan secara masif, secara serampangan, maka yang terjadi tentu pembangunan pariwisata akan berdampak negatif terhadap kelanjutan lingkungan. Nah, tapi sebelum membahas mengenai aspek penataan ruang dalam hukum bisnis pariwisata, tentu saya ingin memperkenalkan mengenai konsep ataupun definisi dari penataan ruang, kemudian juga bagaimana kemudian penataan ruang itu berkaitan dengan pariwisata, dan yang terakhir nanti saya akan membahas mengenai kondisi existing, bagaimana kemudian beberapa, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, di beberapa negara juga mengalami kondisi yang serupa dengan yang ada di Indonesia. Oke, di slide selanjutnya. Nah, memang ada beberapa definisi dari tata ruang, termasuk juga istilah tata ruang itu sendiri sebenarnya juga dikenal berbeda dari beberapa negara, ya. Jadi ada yang mengenal dengan istilah spatial planning, ada yang mengenal dengan istilah planning law, ada yang mengenal dengan istilah city and town planning, ya. Jadi memang tidak terdapat keseragaman ketika kita berbicara tentang penataan ruang ini. Di Indonesia pun juga istilah ini seringkali juga berganti-ganti, ya. Jadi mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang masa milenial, tentu mengenai istilah penataan ruang ini seringkali mengalami perkembangan, termasuk pengembangan dalam hal kewenangan, ya, karena
penataan ruang awalnya konsep dasarnya adalah sifatnya desentralistik, di mana yang tahu tata ruang di wilayahnya itu seharusnya adalah wilayah kepemerintahan yang paling kecil, ya. Dalam hal ini adalah pemerintahan desa, ya, kelurahan sampai dengan kabupaten, tetapi kemudian belakangan arahnya adalah bahwa kewenangan dalam hal penataan ruang ini kemudian justru berangkat dari kewenangan yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi memang ketika kita melakukan studi komparatif tentang penataan ruang, memang ada beberapa term, ada beberapa definisi yang kemudian itu sebenarnya merujuk pada konsep tentang spatial planning. Ya. Nah ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa melihat ya beberapa konsepsi dasar dari spatial planning itu. Yang jelas memang aspek non-hukumnya sangat kental ketika kita berbicara tentang penataan ruang, karena memang sebenarnya ya pelakunya, implementatornya itu memang seorang profesional, seorang technical spesialis, ya, kalau boleh dibilang juga seorang planner yang memang bagaimana mereka bisa mengatur peruntukan suatu wilayah, ya, itu memang sedemikian rupa memang harus benar-benar diperuntukkan untuk minimal keseimbangan antara kawasan yang sifatnya komersial dengan kawasan yang sifatnya konservasi, mana yang bisa dibangun, mana yang bisa dieksplor secara ekonomi, tetapi mana yang juga harus dilindungi dan memang harus diperuntukkan hanya untuk kawasan-kawasan sebagai sarana penunjang keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep hukum, ya, maka penataan ruang ini tentu bisa diartikan sebagai bagaimana pemerintah dalam berbagai level pemerintahan itu mengalokasikan, membentuk dan juga mengharmonisasikan ya ruang untuk kepentingan berbagai macam kepentingan atau usaha, ya, sehingga memang ini dikatakan goal-nya adalah bagaimana sebagai regulatory tool, ya, sebagai alat regulasi itu penataan ruang itu adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomik, ya, dengan kepentingan lingkungan hidup, ya, dan disitulah kunci penataan ruang yang baik itu adalah ketika suatu kawasan itu dibangun dengan ya peruntukan yang seimbang antara komersialisasi dengan konservasi, ya. Nah, mengenai istilah mungkin ini sudah sempat saya singgung sebelumnya. Kemudian di slide selanjutnya, nah, mengapa kemudian tata ruang itu menjadi signifikan atau urgensi dari penataan ruang ini? Karena memang pembangunan dan juga pengembangan itu pasti akan terus dilakukan, sementara kondisi existing, ya, keberadaan dari ruang, ya, baik itu ruang tanah, udara maupun laut itu, terutama ya kalau kita berbicara tentang ruang dalam perspektif land use, ya, yang ada di darat tentu terbatas, ya, sehingga ada keinginan untuk membangun, ikut mengembangkan yang sifatnya tidak terbatas, tetapi kemudian ada ya kondisi di mana ya sumber daya ruang yang kita miliki itu terbatas, sehingga memang tata ruang ini menjadi penting ketika dia harus hadir ya untuk menyeimbangkan ya hal yang sifatnya tidak terbatas dengan hal yang sifatnya terbatas tadi, ya. Sehingga khususnya bagi negara-negara berkembang, ya, ini menjadi penting karena memang goal dari penataan ruang itu sebenarnya adalah untuk pembangunan berkelanjutan, ya. Dan ini menjadi hal yang seringkali ya kalau dalam bahasa penelitian itu sebagai global south, ya, negara di kawasan selatan itu memang penekanannya ya atau titik
titik fokusnya itu lebih pada pembangunan atau pertumbuhan ekonomi ya, yang dengan melihat aspek pembangunan manusia ya, sehingga memang titik tekan tentang aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup itu memang sejauh ini kurang diperhatikan ya, sehingga kita tahu di beberapa negara di kawasan selatan itu pembangunan dilakukan secara masif, tidak terpola, tidak terstruktur, dan mencederai lingkungan hidup. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya, jadi dengan ya kita mampu menggunakan space dengan selayaknya, dengan sewajarnya ya, dengan menyeimbangkan dua perspektif tadi ya, ekonomi dan lingkungan hidup, maka sebenarnya itu pada akhirnya akan meningkatkan sebenarnya kualitas hidup dari manusia itu sendiri ya, sehingga dengan peningkatan kualitas tentu pada gilirannya nanti akan timbul pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, hal yang berbahaya adalah ketika kemudian penataan ruang ini kemudian gagal ya, dan menyebabkan excessive development atau pembangunan yang terlalu melebihi ambang batas yang wajar, sehingga ini tentu akan merusak ya, atau minimal menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutannya. Cita-cita pembangunan berkelanjutan menjadi tidak tercapai apabila tata ruang ini gagal menjalankan fungsinya sebagai wasit, sebagai balancing power kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup. Jadi demikian untuk slide ini. Di slide selanjutnya, ya, jadi saya berbicara sedikit tentang sejarah ya, mengacu pada sejarah regulasi yang ada di Indonesia. Jadi memang ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang penataan ruang yang pernah diberlakukan di Indonesia, tetapi memang penataan ruang ini bisa dikatakan sempat mengalami periode kekosongan hukum yang cukup lama ya. Jadi saya Bapak Ibu rekan-rekan bisa melihat di sini bahwa awalnya penataan ruang ini kita mewarisi apa yang dipunyai oleh pemerintah Belanda ya. Mereka menyiapkan penataan ruang dan juga aturan pelaksanaannya. Sama halnya dengan kita ada tata ruang dan juga ada detail tata ruangnya seperti apa ya. Mereka menyebutnya itu sebagai state forming ordonansi dan juga state forming verordening ya, SVO dan SVV. Dan itu ternyata ya, itu dalam sekian tahun belakangan ya, ternyata terjadi kekosongan hukum ya, baik di pemerintahan Soekarno ya sampai dengan di pemerintahan Soeharto, dan baru kemudian ada suatu peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1987 yang secara spesifik ya itu menyinggung tentang penataan ruang, walaupun memang judulnya itu adalah public works ya. Nah, barulah kemudian ya untuk pertama kalinya di tahun 1992 kita memiliki Undang-Undang Penataan Ruang ya, yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Nah, jadi bisa dibayangkan kita analisa kita merdeka di tahun 1945, tetapi kemudian Undang-Undang Penataan Ruang itu kemudian baru kemudian muncul secara sui generis itu di tahun 1992. Bisa dibayangkan berarti semenjak kita merdeka sampai dengan di tahun 1992 memang pembangunan bisa dilaksanakan tanpa memperhatikan penataan ruang, sehingga kita bisa tahu kemudian banyak sekali timbul permasalahan karena aspek pembangunan yang tidak memperhatikan penataan ruang. Nah, kemudian melanjut di tahun 2007 ya, kita juga memiliki, baru di tahun 2007 kita memiliki undang-undang yang lebih
firm lebih baik, ya lebih ada penyantuman sanksinya, ya sanksi pidana perdata maupun administrasi, karena sebelumnya penataan ruang itu diatur tapi kemudian mekanisme sanksinya tidak tegas. Dan yang terakhir, setelah di tahun 2007 kita memiliki Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang baru saja disahkan sebagai mensahkan Perpu ya di tahun 2022 sebagai undang-undang. Ya, jadi demikian dari sisi historical approach, ketika berbicara tentang penataan ruang memang sempat terjadi lama kekosongan hukum, sehingga dari sisi perspektif hukum kita bisa menganalisis alasan mengapa kemudian banyak sekali pembangunan di hampir seluruh sektor itu diberlakukan secara atau tidak terlalu memperhatikan aspek penataan ruang. Ya. Jadi demikian. Kemudian di slide selanjutnya, nah ini beberapa poin penting dalam penataan ruang, ya pengaturan penataan ruang di tahun 2007. Ya, ini jelas ya, di situ ada kata-kata misalkan kewajiban negara dalam mengatur tata ruang itu seperti apa, ya dikatakan the greatest degree possible for the sake of people welfare, ya yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 ya, untuk kemakmuran bersama masyarakat, ya demi pada people welfare, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian di situ mengenal istilah struktur ruang, ya, dan juga mengenal istilah ada istilah struktur ruang dan ada istilah pola ruang. Ya, jadi ada beberapa peristilahan di sini yang kemudian pada akhirnya dari pola seperti itu kemudian dibagi dalam misalkan ya. Jadi saya tidak memberikan secara detail ya, Bapak Ibu rekan-rekan bisa memperhatikan bunyi aturannya seperti apa. Ya, jadi yang jelas dalam setiap penataan ruang memang dimanapun itu memang suatu kawasan itu memang harus dibagi dalam kawasan, kalau dalam bahasa undang-undang itu adalah konservasi dan utilisasi, ya kawasan yang bisa digunakan untuk kepentingan komersial, ya, dan itu dalam setiap jenjang level pemerintahan harus ditetapkan mana-mana saja kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hijau, mana yang bisa ditetapkan sebagai kawasan komersial. Sebenarnya cukup simpel ya. Sebenarnya cukup simpel dalam suatu wilayah ya, dalam radius beberapa ratus ribu kilometer misalkan kita sudah pemerintah, misalkan yang paling kecil itu pemerintah daerah tingkat 2 ya, kabupaten dan juga kota, itu sudah bisa menentukan sebenarnya mana-mana saja kawasan, dan harus menentukan mana-mana saja kawasan yang bisa diperuntukkan untuk komersialisasi dan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Ya. Dan ini yang menarik, kemudian mereka diberikan wewenang untuk menentukan yang namanya general plans, ya, penataan ruang yang bersifat umum, dan detail tata ruangnya. Ya, jadi secara umum ya sudah diberikan kewenangan untuk menetapkan penataan ruang yang sifatnya seperti itu tadi. Ya, bahkan sekarang pun ya dalam hal detail tata ruang itu sudah sangat sangat jelas ya, menggunakan kecanggihan teknologi ya, kita bisa menentukan ya area-area mana saja, zona-zona atau blok mana saja yang kemudian bisa diperuntukkan untuk kegiatan usaha atau proyek-proyek komersial ya. Nah, kemudian yang menarik ini di pasal 26 ayat 3 dikatakan bahwa sebelumnya ya, jadi pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten kota itu memang menjadikan aspek penataan ruang ini sebagai alasan untuk menerbitkan izin lokasi. Ya, apabila kemudian pembangunan atau rencana pembangunan itu dilakukan tanpa memperhatikan tata ruang dan bertentangan dengan kondisi existing tata ruang, ya maka dengan sendirinya izin lokasi itu tidak akan bisa diterbitkan. Ya, dan kita bisa, atau pemerintah daerah tingkat 2 bisa kemudian menolak ya
permohonan izin lokasi dari suatu usaha. Ya. Jadi ini secara umum ya pengaturan yang ada di Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 ya. Sebenarnya undang-undang ini sudah cukup detail ya, minimal dalam sisi pembentukannya, minimal dalam sisi penyusunannya ya. Tetapi memang harus diakui dari sisi pelaksanaan, apalagi penegakan hukumnya memang masih dikatakan bermasalah. Oke, selanjutnya. Nah, baru kemudian kita melangkah ke bisnis pariwisata. Ya, mengapa kemudian bisnis pariwisata itu harus kemudian memperhatikan penataan ruang. Ya, dan mulai saya mencoba menjelaskan mengenai potensial benefit dari pariwisata. Ya, jadi memang harus diakui ya bahwa bisnis yang sifatnya kalau dalam bahasa UNWTO itu dikatakan largest and fastest growing economic itu memang pariwisata. Ya, pariwisata itu karakternya itu ketika kita bisa membuat bisnis pariwisata, maka bisnis pariwisata itu adalah bisnis yang banyak melibatkan aspek tenaga kerja, ya, kemudian juga dengan skill yang memang hampir bisa dipelajari oleh semua masyarakat, ya, dan sehingga dikatakan bahwa pariwisata itu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga kalau dalam istilah asing itu dikatakan sebagai generating foreign exchange. Ya, jadi karena kita bisa bekerja mengirim tenaga kerja di luar, kemudian dari situ kemudian kita bisa mendapatkan pemasukan juga dari foreign exchange. Nah, ini beberapa data yang menunjukkan bahwa memang kecenderungannya memang pergerakan pariwisata khususnya ya mobilitas internasional turis itu selalu mengalami perkembangan dan perkembangannya juga cukup masif ya. Kita juga bisa lihat sekarang bisnis pariwisata pasca pandemik ini juga mengalami peningkatan yang luar biasa ya, dan pemerintah pun juga semakin menyadari ya. Jadi sebagai contoh sekarang pun juga sebenarnya kan tidak di out of plan ya. Kalau libur Idul Adha ini sebenarnya kan tidak di planning untuk berlangsung selama 3 hari misalkan, tetapi karena memang ada kepentingan pariwisata di situ, ya pemerintah kemudian menerbitkan SK bersama ya, SK Menteri Bersama kalau tidak salah yang kemudian menyambungkan libur Idul Adha itu, sehingga memang ini adalah salah satu bentuk intervensi dari pemerintah ya untuk kemudian mengembangkan atau berupaya mendukung kebangkitan industri pariwisata. Kenapa industri pariwisata itu perlu didukung? Ya karena memang itu tadi. Ketika setiap industri pariwisata itu akan banyak menyerap tenaga kerja, kemudian pendapatan yang diraih itu juga cukup cepat, ya. Artinya dalam arti kita bisa mendapatkan hasil dari kegiatan kita membuka jasa pariwisata itu secara langsung, ya. Kita terima, baru nanti kita bayar pajaknya belakangan kepada pemerintah. Ya, kemudian juga kalau dalam unsur tenaga kerja juga banyak, karena bisnis pariwisata ini adalah bisnis jasa. Jasa itu adalah pelayanan. Bagaimana kita bisa mendukung atau membuat konsumen atau klien kita itu nyaman, puas terhadap pelayanan kita, sehingga memang interaksi antara antara human resources, antara sumber daya manusia itu menjadi hal yang penting. Nah, yang menarik juga kemudian di beberapa tahun terakhir memang negara-negara berkembang sudah mulai, hampir semua negara berkembang ini kemudian menaruh prioritas terhadap industri pariwisata, sehingga memang itu tadi ya karakter Global South ya itu mengejar growth economic of human development, kemudian bertemu dengan karakter pariwisata yang dikatakan sebagai the largest and fastest growing economic sectors, maka bertemunya dua karakter ini
spatial planning dan tourism business menjadikan ya bahwa hati-hati ketika kita berbicara tentang penataan ruang berkaitan dengan ya dengan bisnis pariwisata ya, karena terdapat kecenderungan bisnis pariwisata itu secara lingkungan itu akan menimbulkan semacam mengeksplor atau mengeksploitasi ya keberadaan lingkungan demi kepentingan tourism bisnis atau bisnis pariwisata. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa data yang menunjukkan bahwa tentu Bapak Ibu rekan-rekan semua mungkin sudah tahu, sudah paham ya bahwa memang terjadi problem mengenai penataan ruang dalam kaitannya dengan bisnis pariwisata. Ya, mengapa kemudian ada akomodasi pariwisata yang dibangun dekat sekali dengan sungai, kemudian di atas tebing, kemudian juga di atas kurang dari 100 meter dari pantai dan sebagainya ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kecenderungan ini juga sebenarnya terjadi di beberapa negara yang menggantungkan atau mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Ya, jadi saya mencatat di sini ya di Spanyol, di Thailand, di Macau ya, dan juga tentu saja di Bali sebagai contoh itu memang beberapa problem lingkungan hidup terjadi ya di setiap pengembangan usaha pariwisata, bisnis pariwisata ya. Dan kita semua sudah menjadi saksinya ya kalau memang pembangunan pariwisata itu di beberapa tempat ya itu memang menimbulkan dampak yang negatif bagi keberlanjutan lingkungan. Oke, di slide selanjutnya. Nah ini yang menarik ya. Jadi ini yang juga menjadi beberapa topik penelitian dan topik tulisan yang pernah saya publikasikan, yaitu bagaimana saya mengupayakan bahwa Indonesia ini harus punya yang namanya detail plan, rencana detail tata ruang (RDTR) ya, dan bentuknya memang harus dalam bentuk yang sifatnya terintegrasi dan menggunakan kecanggihan teknologi. Itulah mengapa kemudian ada istilah digital map misalkan, peta digital ya, karena memang di masa teknologi ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi, kita memang membutuhkan suatu perangkat ya, suatu platform yang bisa semakin memastikan bahwa segala bentuk pembangunan yang sifatnya komersial, termasuk juga dalam bidang bisnis pariwisata, itu dipantau oleh suatu sistem yang canggih, yang baik, yang tegas, dan tidak bisa dimanipulasi. Ya, itulah kenapa kemudian, dan saya sebenarnya cukup mendukung ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di pasal 14 itu diatur bahwa setiap daerah, setiap kabupaten kota nantinya itu diharuskan memiliki semacam rencana detail tata ruang, detail plan, yang mana bentuk dari rencana detail tata ruang itu adalah peta digital. Ya. Peta digital ini akan ya dengan kita menggunakan kecanggihan teknologi, dengan menggunakan pendekatan berbasis koordinat, ya, kemudian dengan dukungan teknologi satelit, itu sebenarnya akan sangat mudah untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang kemudian dikatakan kawasan komersial, wilayah-wilayah mana yang dikatakan kawasan konservasi, ya, dan itu sebenarnya menjadi hal yang juga akan sangat membantu apabila memang terjadi suatu pelanggaran terhadap penataan ruang di suatu daerah. Ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang sempat saya sampaikan ya. Jadi dalam hal penegakan hukum misalkan ya, jadi kita sudah, pemerintah daerah itu kalau saya bisa membayangkan ketika ada suatu daerah atau suatu pembangunan pariwisata yang dibangun di satu kawasan yang terlarang, itu sudah jelas ya. Mengapa dia dikatakan bertentangan dengan tata ruang, sudah jelas ya. Batas-batasnya, titik koordinatnya seperti apa.
ketika titik koordinat itu tidak sesuai atau melebihi atau memasuki wilayah dari suatu kawasan konservasi misalkan, itu semuanya kan sudah ada buktinya sebenarnya, ya. Jadi tidak bisa ya itu menggunakan teknologi sudah jelas, seperti kita membuka di Google Map misalkan, sudah jelas di kawasan itu seperti apa. Kemudian juga bagi investor juga sebenarnya juga akan sangat menguntungkan, ya, kalau kita membangun usaha pariwisata misalkan, membangun hotel, ya kita juga akan punya keyakinan, oh kalau saya membangun daerah di daerah itu berarti clear semuanya, ya, tidak ada ancaman, tidak ada semacam pungli misalkan, tidak ada semacam gangguan, ya, yang menyatakan bahwa kita bertentangan dengan tata ruang, karena memang itu bisa dibuktikan, ya. Dan bagi NGO pun juga demikian, yang peduli terhadap aspek penataan ruang, ya, sehingga ya kalaupun, karena dalam undang-undang tata ruang itu diatur bahwa ketika terjadi pelanggaran tata ruang atau ketika suatu aparat pemerintah menerbitkan izin tata ruang, itu sebenarnya ada sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada aparat pemerintah tersebut, ya. Dan sebenarnya kalau NGO kemudian nanti melihat misalkan, oh ada pemerintah kabupaten ini yang tidak melaksanakan tata ruang atau menerbitkan izin yang bertentangan dengan tata ruang misalkan, maka untuk memformulasikan itu, ya, menyatakan itu sebagai suatu pelanggaran administratif, itu tentu akan sangat membantu keberadaan dari peta digital ini. Nah, tetapi kemudian ya memang tantangan dalam membuat peta digital ini memang masih sangat banyak, ya, yang memang harus menjadi menjadi masalah, ya, yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam hal pelaksanaan maupun penegakannya. Oke, untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, nah ini adalah contoh, ya. Jadi dengan penggunaan peta digital ini semuanya akan menjadi jelas, ya, kawasan hijau, kawasan biru, ya, kawasan kuning, ya, di slide selanjutnya yang bisa dibangun dan sebagainya, ya. Sepertinya sudah habis nih Pak Pandi. Selanjutnya di slide setelah yang ini, di slide setelah ini, slide-nya, ya, setelah ini, Ampun. ya sudah nih. Jadi demikian nih penjelasan singkat mengenai pentingnya penataan tata ruang dalam hukum bisnis pariwisata, ya. Sebenarnya goal-nya, ya, tentu kalau nantinya, ya, karena ini sudah diatur sebenarnya, ya, kewajiban penggunaan peta digital ini sebenarnya sudah diatur, sudah jelas dalam pasal 14 ayat 1 maupun 14 ayat 2 Perpu Cipta Kerja dulu, ya, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya, bahwa setiap daerah, kabupaten, kota itu harus memiliki yang namanya peta digital sebagai bagian dari rencana detail tata ruang, yang mana rencana detail tata ruang itu adalah pelaksanaan dari rencana umum tata ruang yang merupakan amanat perundang-undangan, ya. Tapi ya kemudian harus diakui memang tidak banyak atau masih ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa segala sesuatunya itu masih menjadi tidak jelas, ya, masih menjadi abu-abu, ya. Jadi tidak bagus juga bagi mereka kalau segala sesuatunya itu bisa sangat jelas dijelaskan, bisa menggunakan teknologi, ya. Jadi sehingga memang ada semacam hambatan, ya, entah hambatan disengaja atau tidak, yang kemudian membuat proses pembuatan peta digital itu menjadi terhambat, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang terjadi di Australia misalkan, yang saya tahu, mereka sudah punya yang namanya Australian Digital Map, yang mana kemudian itu merujuk kepada wilayah-wilayah negara bagian, dan di situ sebenarnya sudah jelas, ya, kalau kita punya peta single national identity map, ya, itu akan menjadi hal yang luar biasa, ya, yang kemudian memang akan minimal kita tidak akan bisa mencegah pembangunan termasuk pembangunan pariwisata yang sudah terjadi sekarang yang jelas-jelas melanggar tata ruang, tetapi paling tidak itu kalau kita punya peta digital itu paling tidak kita bisa mencegah pembangunan yang akan terjadi nantinya, ya, karena memang tentu undang-undang itu tidak bisa berlaku surut, ya, sehingga itu tadi, ya, ini juga menjadi hal yang perlu kita cermati bersama, ya.
Karena dengan adanya model penataan ruang yang berbasis digital ini, ya tentu semua akan diuntungkan. Sebenarnya semua akan diuntungkan, baik itu pemerintahnya sebagai regulator maupun sebagai investor. Investor pun juga akan sangat diuntungkan karena memang mereka akan mendapatkan kepastian ya apakah tempat usahanya sudah sesuai dengan tata ruang dan tidak akan mendapatkan semacam tambahan-tambahan kewajiban atau tambahan-tambahan beban yang seharusnya tidak didapatkan. Ya. Dan kita bagi seorang akademisi, seorang peneliti pun juga akan bisa menganalisis apakah suatu daerah, baik kabupaten atau kota, itu sudah melaksanakan tata ruang atau tidak. Oke. Jadi demikian yang bisa Tia sampaikan. Kemudian mungkin kita punya waktu 15.20 ya, Bapak Ibu untuk sesi diskusi. Waktu. Terus silahkan jadi wentan komentar atau pertanyaan. Bapak. Pak Rikesit, terima kasih. Ya. Terus bocah dulu menan nih ke terus. Oke. Matur suksema Bapak Pak Rikesit, matur suksema Pak Budi dan bapak-bapak yang lain. Izin saya bertanya sekaligus sedikit memberikan yang saya lihat selama ini. Tadi disampaikan mengenai tata ruang dan segala tata ruang perencanaan itu seharusnya ekonomi harus sejalan dengan perkembangan tata ruang dan perencanaan yang ada. Tadi disampaikan seperti itu dan begitupun yang diatur juga dalam undang-undang. Tapi pada kenyataannya mungkin tadi juga sudah disampaikan, kita juga semua sudah tahu bahwa itu secara realitanya tidak mungkin sejalan begitu, apalagi di perkembangan masyarakat sekarang juga lebih mengutamakan ekonomi, sedangkan tata ruangnya jadi agak amburadul ya kalau secara ini kita katakan amburadul, mau tidak mau kita harus mengakui seperti itu, walaupun di dalam perundang-undangan sudah disampaikan bahwa harus ada perencanaan, harus ada tata ruang, harus ada peruntukan. Jadi kan sudah jelas peruntukan mana yang sebenarnya untuk lahan hijau, mana untuk perumahan, mana untuk pariwisata. Tadi juga Bapak Pariksit menyampaikan, saya menggunakan contoh di Bali, misalnya itu di pinggir pantai, sudah ada beach club di mana-mana, ada hotel, resort, dan segalanya. Kemudian di tebing-tebing juga sudah dibangun. Itu mungkin kan tidak bisa dikatakan tidak sesuai sebenarnya dengan tata ruang karena peruntukannya memang bukan untuk bangunan, bukan untuk hotel gitu kan. Jadi lebih ke untuk melestarikan lingkungan. Nah, dengan tidak sejalannya antara apa yang disampaikan oleh peraturan dengan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di realitanya, seperti juga yang disampaikan tadi, memang tidak sengaja mungkin ya dibuat abu-abu gitu, sengaja dibuat abu-abu agar ada celahnya. Apabila kalau diatur terlalu ketat kan tidak bisa nanti dibelok-belokkan gitu ya, tidak bisa nanti dibelok-belokkan. Nah, dengan kenyataan seperti ini kan tujuan dari pariwisata itu adalah pariwisata berkelanjutan. Apakah hal tersebut, ini pertanyaan saya kemarin juga, apakah hal tersebut akan bisa tercapai atau memang itulah tantangan kita? Mohon komentarnya baik dari Pak Sigit maupun dari bapak-bapak yang lain. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Codia atas pertanyaannya. Mungkin sekalian Pak Budi, silakan terus Pak Budi. Siap, Pak Parikesit, terima kasih banyak. Selamat pagi. Ini sangat menarik ya penggunaan teknologi terutama dalam digital planning. Tadi saya lihat Pak Parikesit sudah ada semacam studi perbandingan di berbagai negara. Saya membayangkan kalau saya tidak salah di tahun 2016 saya pernah ke Dinas Tata Kota untuk mengecek proses penyiapan bangunan. Di sana itu diberikan, jadi diminta ngecek, Pak, di mana lokasi ini tidak terkait dengan fasilitas pariwisata, tapi
bangunan pribadi, diminta ngecek, Pak coba lihat ini daerah Bapak, oh ya berbeda dari jalur hijau, jadi aman Pak. Jadi ada semacam menggunakan Google Earth waktu itu ya fasilitasnya. Jadi itu bagus, artinya izin mendirikan bangunan yang akan diberikan itu memang sudah dilakukan pengecekan, boleh dikatakan secara geospasial lah, boleh dilihat demikian. Nah, cuman saya kira teknologinya begitu sederhana waktu itu. Ada 2 peta, selain yang peta Google Earth, satu lagi yang memang peta apa namanya yang dalam bentuk yang hard copy. Saya membayangkan begini, dalam kenyataannya persis seperti disampaikan Bu Cok Diah, di Bali terutama itu kan banyak sekali pelanggaran. Saya ingin mendengar dari Pak Parikesit. Yang pertama ini, apakah legal framework saat ini lebih menekankan kepada aspek pencegahan, ya artinya digital planning map ini digunakan untuk mencegah dampak boleh dikatakan, atau yang kedua lebih menekankan proses implementasi dalam arti monitoring oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah misalnya, untuk seandainya terjadi pembangunan industri pariwisata yang tidak sesuai dengan map, atau yang ketiga lebih ke arah represif misalnya dalam hasil monitoring sudah diberikan peringatan apa tidak lakukan, langsung dilakukan penindakan yang misalnya bersifat lebih, saya kira sih lebih ke administratif ya. Jadi apakah legal framework saat ini di antara ketiga itu lebih fokus ke yang mana? Atau jangan-jangan memang semuanya dibuat seimbang, rules-nya ada, tapi nampaknya setiap arah kebijakan itu kan memiliki prioritas. Lebih di mana kira-kira? Demikian Pak Parikesit, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi dan Bu Cok Diah. Jadi saya jawab 2 dulu, sebelum nanti lupa juga. Jadi yang pertama mengenai Bu Cok Diah tadi mengatakan mengenai ya memang kalau kemudian penataan ruang ini kemudian gagal menjalankan fungsi, menjalankan tugasnya sebagai penyeimbang antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, maka ya betul bahwa kemudian pada akhirnya ketika kita berbicara tentang pembangunan pariwisata, ya tentu pembangunan pariwisata karena kontrolnya sudah tidak ada, kontrolnya itu ada dalam sisi penataan ruang, ya tentu saja pembangunan pariwisata tentu akan menjadi semakin tidak berkelanjutan, ya. Dan ini yang juga menarik, tidak hanya bagi peneliti-peneliti dalam negeri ya, bahkan karena begini, dalam penataan ruang ini salah satu hal yang terjadi dan menarik untuk diulas itu adalah bahwa ternyata ada kecenderungan bahwa pemerintah itu sendiri ternyata dalam beberapa kasus ya itu menjustifikasi suatu pelanggaran ya. Misalkan saja seperti ini, misalkan kita tahu di suatu kawasan A misalkan itu sudah jelas bahwa kawasan A itu adalah kawasan konservasi. Tidak boleh ada suatu pembangunan di situ misalkan. Tetapi kemudian ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang kemudian pada akhirnya pemerintah itu justru mengubah kawasan yang tadinya konservasi yang kemudian bisa dirubah menjadi kawasan komersialisasi, utilisasi dengan tentunya instrumen peraturan hukum. Ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik khususnya bagi mereka yang berkecimpung di luar Indonesia ya. Jadi bagaimana kemudian suatu aturan hukum itu yang harusnya itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh itu kemudian bisa menjadi alat ya, aturan hukum yang baru itu menjadi suatu alat untuk kemudian menjustifikasi suatu pelanggaran yang sudah terjadi agar kemudian pejabat pemerintahnya kemudian tidak bisa dikenakan suatu sanksi, maka kemudian buatlah aturan revisi yang kemudian merubah peruntukan dari suatu kawasan. Dan itu sekali lagi tidak terjadi di Bali. Ya, di beberapa wilayah, kalau di Bali kan isunya soal pariwisata, sementara kalau di Kalimantan itu mungkin isunya soal pertambangan. Ya. Kemudian kalau di Papua juga demikian. Jadi yang dilakukan itu adalah jadi kalau
ada suatu proyek strategis nasional, ada tata ruang yang kemudian menghambat, ya, yang terjadi ya bukan proyeknya yang dihentikan, tapi tata ruangnya yang dirubah untuk kemudian membolehkan proyek strategis nasional itu kemudian berlanjut, ya. Tetapi ini juga sekali lagi, ini juga di beberapa negara, bahkan di Australia pernah ada jadi kasus seperti ini juga, ya. Jadi misalkan yang pernah saya tahu di Sydney itu, misalkan kawasan pembangunan kereta api yang melintasi antar negara bagian, itu juga demikian di beberapa hal. Cuman memang kemudian tidak banyak, tidak semasif yang dilakukan di Indonesia. Ya tentu dapat saya katakan ya, kalau memang kontrolnya saja sudah gagal, sudah tidak berhasil menjalankan fungsinya, ya dengan demikian ya pasti pembangunan yang dilakukan itu akan menjadi tidak berkelanjutan. Misalkan bisa saya ilustrasikan, misalkan kalau pembangunan IKN nanti misalkan, ini kan sudah jelas, sekarang sudah dibangun juga rencana detail tata ruangnya di beberapa kawasan rencana pengembangan IKN. Ya. Kemudian kalau nanti kemudian itu tidak dilaksanakan secara semestinya, tidak sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan, yang sudah ditetapkan, ya tentu ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya dari sisi lingkungan hidup. Kemudian untuk pertanyaan Pak Budi, memang kalau dikatakan memang Undang-Undang Cipta Kerja, ya termasuk juga yang terbaru ini, memang sebenarnya karena dalam hal penataan ruang udah beberapa atau substansi Undang-Undang Cipta Kerja ini merevisi beberapa bagian dari Undang-Undang Penataan Ruang. Jadi kalau kita kaitkan dengan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, maka sebenarnya dapat dikatakan, ya, jadi kalau kita bandingkan misalkan dari sisi penataan ruang, apakah memang pencegahannya yang lebih ditekankan, ya, apakah sisi pengawasannya ataupun dari sisi penegakannya misalkan, ya. Tetapi sebenarnya kalau kemudian kita analisa dengan melihat keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka sebenarnya ada nuansa pencegahan yang lebih besar di sini, walaupun mungkin tidak tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Artinya dengan kita melakukan pencegahan, ya, dengan adanya suatu peta digital, dengan adanya suatu keterlibatan masyarakat secara aktif, maka pembangunan proyek-proyek komersial itu sebisa mungkin tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dan juga suatu investor itu mendapatkan suatu kepastian hukum kegiatan usahanya itu bisa benar-benar sesuai dengan kondisi tata ruang. Itu yang sedikit unsur yang sedikit menonjol ketika berbicara tentang konsep, ketika membandingkan, ya karena memang bagaimana kemudian suatu usaha itu kemudian bisa berlanjut, ya bisa kemudian pasti secara ekonomi, tetapi juga legal, juga secara hukum, dan berkelanjutan secara lingkungan hidup, maka sebenarnya itu kemudian berangkatnya adalah dari sisi lokasinya. Sehingga sebenarnya yang dicari sebenarnya itu adalah lebih kepada bagaimana ketika itu sudah tidak terjadi, ketika lokasi dari suatu usaha itu sudah aman, maka pebisnis itu akan tenang berusaha, akan lama berusaha, dan akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia, sehingga konsepsi menciptakan pekerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu akan tercapai. Jadi demikian Pak Budi. Terima kasih Pak Bargasit. Mungkin selanjutnya Wentan, Malih, Bapak Ibu, rekan-rekan yang lainnya. Yang sharing, Mas. Oh, terus Pak Samuel, silakan. Oh iya, Pak Samuel, ya dulu Pak Samuel. Ya, semua, terima kasih banyak. Yang mau sharing sebagai praktisi mengakui memang sedang sangat prihatin dengan amburadulnya masalah tata ruang negeri, Pak. Saat ini kami sedang menggugat Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta karena menetapkan
hutan lindung semena-mena, hanya atas dasar petunjuk, hanya karena telunjuk seorang kepala desa yang ngawur menunjuk hutan desa, jadi tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat dari puluhan tahun yang lalu tiba-tiba ditetapkan menjadi hutan lindung pada tahun 2008. Jadi kalau menurut Tian, sekaligus diskusi, karena tanah itu sudah bersertifikat puluhan tahun yang lalu, jadi harusnya penetapan hutan lindung itu tidak sah dan harusnya dibatalkan. Berdasarkan keterangan kantor pertanahan Klungkungkul, peta hutan desa itu, hutan lindung itu baru terbit atau diberikan kepada kantor pertanahan pada tahun 2018. Dan setelah yang lakukan penyelidikan, kami lakukan penelitian, itu hanya karena ada kepala desa yang tahun berkasnya tahun 2009, hanya sekedar menunjuk tanah-tanah yang dianggap tidak mungkin bernilai, yaitu tanah-tanah yang sekarang justru bernilai, adanya di pinggir-pinggir pantai itu, Pak. Ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung. Nah, jadi ini kekacauan yang sangat parah menurut saya, karena sampai setingkat menteri ternyata melegalkan satu proses tanpa didasari satu penelitian lapangan atau mungkin semacam kajian akademis yang tepat. Bahkan penetapan itu pun tidak disertai dengan satu proses diskusi dengan para pemilik lahan yang ada di jumlahnya sangat besar sekali. Sehingga dari sisi pariwisata, saya berkoordinasi dengan DPRD Klungkung, itu sangat kontradiktif untuk pengembangan pariwisata di Nusa Penida. Jadi semacam anti klimaks untuk upaya melakukan pembangunan pariwisata di Nusa Penida. Itu contoh yang pertama. Sekarang sedang berjalan sidangnya. Kemudian yang kedua yang sedang kami persiapkan yang lebih mengenaskan lagi, ini adanya di Bali, saya tidak sebutkan ininya, ada SK Pati yang mengontrakkan kawasan pantai kepada pengusaha klub malam. Dan bahkan dari tata ruang, kawasan itu sebenarnya kawasan hotel bintang 5, bukan kawasan klub malam. Sehingga terjadi kegaduhan di lingkungan itu karena kebisikan yang ditimbulkan oleh klub malam ini. Bahkan kepala dinasnya datang ke kami minta supaya dilakukan upaya menghadapi pimpinannya, karena SK-nya dari pimpinannya sendiri. Nah ini sesuatu yang memprihatinkan di lapangan yang menurut saya sangat kontras ya dibanding dengan kajian keilmuan kita membahas tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan sebagainya. Mungkin perlu ada satu lembaga yang bisa melekatkan ini antara yang atau satu idealisme akademisi yang begitu bagus dengan pengawasan implementasi di lapangan, supaya khususnya untuk Bali kita benar-benar bisa menjaga marwah dari pariwisata Bali ini yang dikenal religius bagi tradisi yang bagus. Sekarang dengan adanya musibah-musibah seperti yang tadi saya ceritakan itu, wajah pariwisata Bali berubah, akan menjadi wajah pariwisata yang sangat arah modernisasi yang akhirnya nggak bisa dibedakan lagi atau tidak memiliki satu nilai khas tersendiri. Klub malam di mana-mana, wah ini sudah hilang, jadi nuansa kebaliannya hilang. Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Ya,
Wah, terima kasih Pak Samuel atas lebih tepatnya sharing ya memang. Jadi memang demikian ya. Jadi memang fakta yang memang fakta hukum tentunya yang memang kita harus akui ya sebagai salah satu sisi hitam dari pembangunan pariwisata kalau kita melihat dari konstruksi mengenai penataan ruang ya. Jadi saya pun juga dulu ketika menyelesaikan disertasi yang saya tunjukkan itu adalah ada 3 kasus besar yang saat itu kemudian saya tunjukkan sebagai justifikasi untuk menyatakan ini adalah suatu bentuk kegagalan dalam penataan ruang. Ya, jadi ada kasus pembangunan Hotel Mulia ya, di tahun 2011, kemudian ada juga kasus pengembangan Tahura, mangrove Tahura di tahun 2014, 2015, dan yang terakhir itu adalah kasus reklamasi Teluk Benoa di tahun 2017. Jadi ketiga kasus itu memang dan kemudian itu juga kasus-kasus selanjutnya juga dalam skala yang lebih kecil juga bermunculan ya sebagai salah satu contoh konkret bahwa memang pengembangan pariwisata di Bali khususnya karena yang benar-benar menggantungkan hidupnya dengan industri pariwisata itu hanya di Bali saja, itu kemudian dilakukan secara masif dan tidak berkelanjutan ya. Jadi semoga saja kedepannya ini ya dengan adanya ya walaupun tentu ini tentu tidak bukan berarti sebagai salah satu solusi yang paling mujarab ya. Peta digital ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengendalikan ya mencegah pembangunan pariwisata secara lebih masif dan secara lebih tidak berkelanjutan. Oke, tadi yang lihat Pak Degus, ya, lurus Pak Degus. Masih boleh ya Pak Sigit izin Oh Bapak ya, Ibu. masih boleh. Oke, tiang singkat aja Pak Sigit. Kebetulan ini isu yang menarik sekali kalau dalam konteks apalagi kita berbicara Bali, kemudian tadi dia berluas nasional, kemudian sampai ke eskalasi internasional yang Pak Sigit sampaikan secara komparatif. Yang pertama Pak Sigit tertarik dengan ide atau konsep peta digital nih, karena memang kebetulan pernah mengalami proses pengajuan izin. Apakah ini kemudian identik Pak Parikas dengan konsep ITR atau PKKPR yang memang di tahap awal sebagaimana Pak Budi sampaikan tadi, kita memang ditunjukkan desain tata ruang kabupaten kota ataupun provinsinya atau saat memang ingin mengajukan izin untuk pendirian bangunan untuk peruntukan tertentu. Nah, sayangnya Pak Sikit permasalahannya kemudian yang menjadi menarik pas yang tiang coba ajukan itu adalah ada perbedaan selama 2 tahun pertama tiang mengalami kemandegan dalam arti tidak berproses karena memang kalau merujuk pada perda salah satu kabupaten di mana tiang mengajukan itu memang tidak bisa untuk pembangunan hotel itu misalnya. Namun pasca Undang-Undang Cipta Kerja kemudian kondisi eksisten peraturan perundang-undangan itu ITR-nya kemudian berubah sehingga memang memungkinkan atau ada peluang untuk kemudian mengajukan izin pendirian misalnya hotel di daerah yang sebelumnya itu tidak diperuntukkan untuk itu. Nah, pertanyaan tiang sebenarnya seperti ini, Ki. Apakah memang ada potensi perbedaan pengaturan skalasi kabupaten, anggap dari skalasi yang paling kecil dalam lingkup Indonesia, kemudian dengan provinsi, ataupun bahkan dengan skalasi aturan di level nasional. Sehingga memang jujur aja itu tiang alami langsung secara uh, sendiri pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu baru sebagai desain nasional mungkin baru yang bisa memang melanjutkan proses pembangunan perizinan untuk tempat usaha. Memang sudah terblok-blok nih ke Pak Sigit. Jadi kita bisa ditunjukkan clear ini untuk areal apa, ini areal apa dan lain sebagainya, letak koordinat titik yang kita ingin bangun di mana dan lain sebagainya itu detail kemudian disampaikan oleh dinas terkait pas memang pengajuannya. Ini ke pertanyaan pertama tiang. Yang kedua Pak Sigit, kalau yang cek websitenya Kementerian Pariwisata, eh, di Kementerian Pariwisata pun menginisiasi untuk daerah tujuan yang daerah wisata atau destinasi wisata yang berbasis sustainable tourism. Tuh. Jadi
di klaster juga beberapa daerah tujuan wisata termasuk di Bali misalnya Sangihe itu salah satu yang memang oleh Parkraf itu di apa namanya dipilih atau ditempatkan sebagai salah satu destinasi yang memang menggunakan mengadopsi model pariwisata berkelanjutan itu. Pertanyaan saya sebenarnya gini, apakah itu memang ide tentang pariwisata berkelanjutan itu memang parsial untuk satu wilayah tertentu yang memang dikhususkan menggunakan pola Nike atau memang bisa di scope yang lebih global, Pak Sigit? Dalam arti misalnya adopsi ini kita adopsi, konsep ini kita adopsi di Provinsi Bali atau maaf di Kabupaten Badung yang kalau cek realita praktisnya masalahnya ekstrim sih menurut saya. Di sebelah rumah saya tebing-tebing apa namanya tebing-tebing itu semua isinya villa. Nah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ibu yang lain, apakah memang konsep ini hanya bisa kita adopsi dalam skup yang sangat-sangat apa namanya terbatas itu misalnya desa itu lingkup desa atau lingkup satu kawasan objek, nah, tidak digunakan untuk skup yang relatif lebih luas seperti di provinsi misalnya untuk menerapkan itu ataupun sekaligus nasional misalnya Indonesia. Nah, Nike mungkin respon tiang Pak Sigit mohon apa namanya sumbang sih pemikirannya untuk memperjelas Nika. Sukses Bang. Oke, wah terima kasih juga pertanyaannya menarik Pak Dek Gus. Jadi untuk yang pertama itu memang sebenarnya kalau yang namanya digital mapping, digital peta digital itu sudah pasti ya, artinya sudah tidak bisa lagi diotak-atik kalau kita sudah menetapkan satu area itu sebagai kawasan hijau, suatu kawasan komersialisasi batasnya di mana itu sebenarnya kan sudah jelas di situ. Tapi kemudian pertanyaan lanjutannya adalah ketika terjadi perbedaan itu misalkan tentu ada pihak yang kemudian merubahnya, ya merubah misalkan menggeser misalkan yang tadinya menjadi kawasan hijau, kemudian seperempatnya sekarang dibuka untuk kawasan biru. Nah, sebenarnya hal itu kan sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kalau dalam konstruksi dalam aturan penataan ruang ya setiap perubahan apalagi menyangkut rencana detail tata ruang itu memang harus dilakukan dengan revisi rencana detail tata ruang atau revisi RT RW lah katakanlah hal yang umum, dan itu tentu harus melalui suatu perda, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba ya. Nah tetapi ya kemudian sekali lagi dan mungkin saja memang saya belum mendapatkan update terakhir ya apakah di Badung itu memang sudah memiliki rencana detail tata ruang dalam bentuk peta digital ya. Apakah kemudian di sana sudah mencantumkan secara tegas misalkan kawasan-kawasan mana yang diarahkan sebagai kawasan konservasi maupun komersialisasi ya, karena sebenarnya kalau itu sudah tegas, RDTR itu sudah tegas, maka tidak mudah untuk kemudian melakukan perubahan RDTR karena memang ada syarat-syaratnya, misalkan ada suatu kondisi bencana alam misalkan atau suatu perubahan fundamental yang signifikan yang menjadikan alasan itu sehingga RDTR itu bisa diubah ya, dan minimum perubahannya pun juga sudah diatur sebenarnya, minimum misalkan 5 tahun itu baru bisa dilakukan revisi tetapi bisa dilakukan kurang dari 5 tahun dengan alasan-alasan seperti itu tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi rumusan bunyi pasal-pasalnya sebenarnya itu sudah jelas ya, tetapi mungkin karena saat ini di beberapa daerah memang belum memiliki yang namanya rencana detail tata ruang ya, kemudian di situ masih ada peluang bagi pihak-pihak yang terlibat yang terkait itu untuk kemudian istilahnya itu memanfaatkan kekosongan dari suatu aturan sehingga kemudian itu tadi banyak terjadi kemudian menimbulkan banyak perbedaan dalam tadinya ini boleh kenapa menjadi boleh, termasuk juga keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah sepakat untuk menetapkan daerah ini adalah daerah hijau, daerah kuning, daerah merah ya, sebenarnya itu akan berlaku sama karena itu didukung dengan keberlakuan
teknologi, ya sangat susah. Dan kalaupun mau dirubah ya ada aturan mainnya melalui mekanisme revisi. Kalau itu dalam menyangkut tata ruang di tingkat daerah ya ada revisi perda di situ. Jadi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya memang sebenarnya konsep pariwisata berkelanjutan ini sebenarnya sudah jelas dari UNWTO juga sudah, kemudian juga ada kode etik standar pariwisata dunia ya, Global Code of Tourism, kemudian undang-undang kepariwisataan kita juga sudah mengatur mengenai salah satu asas penyelenggaraan pariwisata itu dilakukan secara berkelanjutan ya. Dan sebenarnya konsep pariwisata berkelanjutan ini berangkatnya dari konsep global yang kemudian di setiap daerah itu seharusnya bisa ya mengaplikasikan, menerjemahkan ya konsep pembangunan berkelanjutan itu seperti apa ya. Pembangunan berkelanjutan tentu tidak hanya pembangunan berkelanjutan dari sisi keuntungan secara ekonomi, tapi apakah kemudian itu tadi ada sektor-sektor lainnya yang juga harus diperhatikan. Dan memang ini yang menjadi tantangan ya. Jadi memang beberapa pejabat ya bahkan selevel menteri pun juga ternyata masih belum ada semacam kesepahaman ya. Jadi kita bisa menentukan misalkan pemerintah atau PUPR punya penataan ruang untuk pariwisata seperti ini, tetapi kemudian Kementerian Pariwisata juga punya programnya tersendiri ya, ada pembangunan kawasan destinasi pariwisata the next Bali atau di luar Bali misalkan di prioritas pariwisata. Kemudian juga ada beberapa kementerian lain misalkan yang kemudian mengembangkan juga kawasan destinasi pariwisata yang kemudian justru menjadikan istilah desain pengembangan pariwisata berkelanjutan itu terkesan sporadis ya, tidak dilakukan secara terstruktur dan terencana, karena memang kalau saya lihat ya memang mereka oknum pejabat tersebut memang ternyata belum memahami sedari awal mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa. Dan unsur penataan ruang sebagai bagian dari untuk usaha pembangunan yang berkelanjutan ya, dengan menggunakan tata ruang itu memang belum dipahami oleh mereka yang seharusnya menyadari itu ya. Jadi kita misalkan mau menetapkan kawasan ini sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan, tentu yang dilihat parameter awalnya sebenarnya adalah apakah di situ memang sudah sesuai dengan peruntukannya, sudah sesuai dengan kondisi existing penataan ruang ya. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu ya. Nah, semoga saja dengan keberadaan misalkan ini tadi yang saya katakan, saya singgung ya, jadi semua akan diinformasikan ya, termasuk juga publik, termasuk juga investor akan memiliki kesempatan yang sama dalam melihat, dalam mengevaluasi, dalam memonitor kondisi penataan ruang di suatu wilayah melalui keberadaan peta digital tadi ya. Walaupun memang sekali lagi ini bukanlah salah satu solusi yang bisa dilakukan ya. Salah satu solusi yang paling mujarab yang bisa dilakukan ya, karena kalau peta digitalnya ada tetapi kemudian ternyata hukumnya kemudian dirubah, tata ruang yang ada di situ kemudian dirubah lagi, misalkan dijustifikasi pelanggarannya, diubah lagi kawasan, diberikan ruang yang semakin banyak pada kawasan komersialisasi, ya tentu saja itu menjadi tidak sesuai dengan semangat awal dari keberadaan peta digital itu tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi demikian ya, yang sepertinya sudah cukup materi kuliah hukum bisnis pariwisata dalam perspektif nasional dan internasional hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sharing experience-nya juga ya, dan selamat juga melaksanakan UAS nantinya. Ya, saya nanti akan berkoordinasi dengan ketua tim pengampu mengenai mekanisme UAS-nya ya. Jadi selamat mempersiapkan diri dan semoga
bisa lancar, sukses melanjutkan tahapan studinya ya di program Doktor Ilmu Hukum. Oke, dari sekian dari Tiang dan saya sampaikan Pranama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semua Pak Hari Kesit. Bapak yang lain. Atau Oke. suksema. Pamit nggih. Iya.